Halo Pisces, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi untuk zodiak sign Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus in Pisces. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap Pisces yang ada di luar sana. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya di sini untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Terlihat bahwa ada ketidakseimbangan ya di dalam hubungan yang kamu jalani, Pisces. Ada hal-hal yang memang telah kamu usahakan sepenuhnya, ya kamu berusaha, kamu berjuang, kamu berkorban, tapi banyak dari Pisces yang tidak dihargai. Banyak dari Pisces yang ya pada akhirnya pasangannya ini menyakiti. Ya, apa kamu telah disakiti? Kamu telah dikecewakan? Kamu telah tidak dianggap? Ya, dia pergi begitu saja. Ya, bisa jadi ada yang di ghosting. Ada yang hubungannya sedang silent treatment. Atau ada juga yang sedang dalam fase diam-diaman ya, ngambek, atau lagi ada sesuatu yang membuat marah, ya entah yang membuat kamu marah atau dia yang marah. Tapi yang jelas di sini kamu punya hati yang tulus untuk dia, kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, dan kamu masih ingin bersama dengan dia. Begitupun yang dia rasakan. Dia sudah melihat kamu sebagai yang terbaik, Pisces. Dia sudah melihat kamu sebagai seseorang yang paling bisa mengerti, paling bisa sabar, paling bisa membuat dia merasakan cinta sejati. Dia selalu luluh ya dengan segala perhatian, kepedulian, cinta dan juga kasih sayang kamu yang begitu lembut yang dia terima dari kamu. Oke, tapi di sini ada energi egois. Ya bisa jadi pasangan kamu ini dia kayak lebih mementingkan dirinya sendiri pada saat ini. Makanya dia terlihat kayak nggak mempedulikan kamu, dia nyuekin kamu, ya di chat nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Dia kayak menciptakan batasan di antara kalian berdua, padahal sebenarnya dia masih sayang, dia masih cinta sama kamu. Ya, kamu pun kesulitan gitu untuk memahami sikap dia, pikiran dia, rencana dia ke depannya seperti apa. Karena kalau dari sisi kamu jelas di sini kamu ingin bisa melanjutkan hubungan ini. Ya. Kamu merasa cocok sama dia. Kamu melihat dia juga sebagai seseorang yang mampu memberikan kamu cinta dan kasih sayang yang baik. Terlepas dari apapun yang mungkin telah dia lakukan ya kepada kamu dan juga hubungan ini. Tapi kamu ingin memulai awal yang baru, lembaran yang baru bersama dengan dia. Kemudian di sini saya juga menangkap ada energi kehadiran pihak ketiga ya. Mungkin nggak akan semuanya di sini, nggak akan bisa resonate bagi setiap dari Pisces. Tapi ada beberapa dari Pisces yang hubungannya ini hadir pihak ketiga. Ya, jadi ya bisa aja dia selingkuh dari kamu. Dia memfokuskan kepada orang lain selain kamu. Dan pada saat ini memang banyak dari Pisces yang nggak ada komunikasi. Ya. Tapi setelah kalian berjarak seperti ini, barulah timbul ya perasaan-perasaan yang semakin membuat dia kangen sama kamu, Pisces. Ada energi kangen di sini. Dia merasa dia udah begitu keras kepala, dia merasa dia begitu udah tidak bersyukur ya memiliki kamu selama ini. Dia malah pergi, dia malah memilih orang lain,
atau lebih mementingkan dunianya sendiri. Padahal dia sayang sama kamu. Dia ingin tahu kabar kamu saat ini seperti apa, perasaan kamu bagaimana kepada dia, apakah masih sayang, masih cinta. Dia ingin memiliki kesempatan lagi untuk bersama dengan kamu. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat sebelumnya kepada kamu, di sini dia merasa menyesal. Dia ingin minta maaf kepada kamu. Tapi pertama-tama dia perlu untuk menurunkan gengsinya terlebih dahulu. Karena masih ada rasa gengsi yang tersisa di sini. Dia perlu menurunkan itu dulu, ya. Baru nantinya dia akan datang untuk minta maaf dan juga dia mengatakan bahwa dia ingin bersama dengan kamu lagi, ingin balikan lagi, ingin rujuk lagi. Karena dia gak akan pernah bisa menemukan seseorang yang seperti kamu, Pisces, di luaran sana. Yang bisa memiliki ikatan batin dengan dia, yang bisa membuat jantungnya berdebar-debar, ya. Karena setiap kali dia memandang foto kamu, hatinya, ya, jantungnya berdebar-debar. Dia sudah melihat kamu sebagai jodohnya, sudah melihat kamu sebagai masa depannya, tapi dia malah menyia-nyiakan itu semua. Dia menyia-nyiakan kesempatan yang telah dia miliki untuk bisa menjadi pasangan yang baik untuk kamu, Pisces. Makanya di sini ada banyak energi penyesalan dari dia. Dia tahu kamu begitu tulus, dia tahu kamu begitu mencintai dia. Ya, bahkan saya melihat di sini ada energi bucin. Ini bisa energi kamu, Pisces, ya, yang bucin sama dia. Bisa vice versa, bisa dua-duanya sebenarnya bucin di sini. Tapi karena ada suatu permasalahan, konflik, perbedaan, ya. Ya, pada akhirnya hubungan ini jadi nggak seimbang. Oke, kita lihat lagi di sini untuk energi dari Pisces. Ada kartu King of Pentacles, ada kartu The Moon, The Tower, Seven of Wands, The Empress, dan ada kartu Three of Wands. Di sini saya merasakan ada energi kecemburuan, ya. Siapa ini yang cemburu? Apa kamu cemburu, Pisces, sama dia? Karena mungkin dia sibuk sendiri dengan dunianya, atau dia malah memfokuskan pada orang lain, atau dia tidak sama lagi gitu ya seperti dulu, karena dulunya kalian begitu hangat, dulunya kalian begitu romantis, komunikasi lancar, pertemuan baik, ya, saling bisa memahami, menyayangi satu sama lain, saling menunjukkan cinta di sini. Tapi yang terjadi saat ini adalah sebaliknya, penuh dengan ketidakjelasan, ketidakpastian, kebingungan, dan keraguan yang kamu rasakan di dalam hati kamu. Dan ini semua bukan tanpa alasan. Ini semua berkaitan dengan sikap dan juga tindakannya kepada kamu dan juga hubungan ini. Ya, nggak jarang kamu dibikin cemas, ya, dibikin khawatir oleh dia, oleh tindakannya. Ya, karena sebagai pasangan kamu ingin menjaga dia, ya. Ini sesuatu yang wajar. Kamu ingin menjaga dia, kamu ingin bisa memastikan dia baik-baik aja, dia bisa nyaman, ya, sayang sama kamu. Tapi terkadang banyak hal-hal yang telah membuat kamu, ya, kecewa gitu ya, sedih, galau, apalagi kalau dia nggak bisa dihubungin atau susah gitu ya ngejawab pesan komunikasi yang kamu kirimkan. Makanya kamu berharap gitu bahwa nantinya kalau kalian bisa bersama kembali, ya, hubungan ini bisa punya pondasi yang kuat, ya, pondasi yang stabil, agar kalian nggak berantem-berantem lagi atau nggak diam-diaman lagi, silent treatment, ghosting, labil, pelin-pelan. Ya, karena ada beberapa dari Pisces yang berhubungan dengan seseorang yang seperti itu. Ada yang keras kepala, manipulatif, ya, macam-macam. Ada yang toksik. Ya, dia kayak, ya, terlihat di sini ada energi egois yang sangat tinggi, ya.
Apalagi dengan hadirnya kartu Seven of Wands, dia kayak mementingkan dirinya sendiri agar dia merasa aman, ya. Karena dia nggak mau gitu untuk merasakan ketidaknyamanan ya dalam permasalahan. Jadi kalau ada masalah, ya bisa jadi dia ini adalah seseorang yang kayak kabur gitu ya dari masalah, mencari pelarian di luaran sana. Atau ada juga Pisces yang berhubungan dengan seseorang yang kalau lagi ada masalah itu justru dia malah marah-marah dan menyalahkan kamu. Ya, dia nggak ingin disalahkan. Makanya di sini dengan hadirnya kartu The Tower, ada beberapa dari Pisces yang memang pasangannya sedang menjalani karma pada saat ini. Dia merasa tidak bahagia, dia merasa tidak nyaman gitu ya dengan kehidupannya pada saat ini. Terlepas dari apapun statusnya. Kalau dia saat ini sendiri, ya jelas dia merasa sendirian, dia merasa kesepian, dia merasa gak ada lagi orang yang bisa memahami dia, mencintai dia, dan menyayangi dia dengan baik. Ya, tapi kalau dia pada saat ini ada pasangan atau ada orang yang dekat sama dia, ya dia merasa gak sama lagi gitu, dia gak merasa adanya ikatan batin seperti yang dia rasakan kepada kamu, Pisces. Ya. Apalagi di sini dengan hadirnya kartu The Empress menandakan dia kangen banget sebenarnya sama kamu. Dia kangen, dia rindu, dia ingin memeluk kamu dengan erat, dia ingin melihat wajah kamu lagi, ya, mengelus rambut kamu, menghabiskan waktu bersama dengan kamu, ya, dengan penuh energi romantis dan juga kasih sayang. Karena itu bisa membuat dia merasakan kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah dia rasakan, yang tidak akan pernah dia dapatkan bersama dengan orang lain di luaran sana. Jadi sekeras apapun dia mencoba untuk move on, untuk mencari pelarian, untuk bisa mencari kebahagiaan di luaran sana, dia merasa itu adalah kebahagiaan singkat, kebahagiaan sesaat, bukan kebahagiaan sejati. Ya, sekarang dia baru mulai memikirkan tentang masa depan. Makanya ada keinginan untuk bisa kembali lagi kepada kamu karena dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya. Dia nggak pengen main-main lagi. Dia merasa udah saatnya dia memikirkan tentang masa depan. Dia ingin menciptakan masa depan yang indah, yang cerah bersama dengan kamu, Pisces. Hanya kamu orang yang benar-benar dia sayangi, dia cintai dengan sepenuh hati. Kalau dia sebelumnya sempat menghadirkan orang ketiga, dia akan meninggalkan pihak ketiga tersebut dan memilih kamu sepenuhnya. Oke, sekarang kita akan lihat pesan semesta ya untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, di sini untuk pesan dari semesta untuk Pisces, terlihat bahwa banyak dari Pisces yang saat ini sedang merasa sensitif ya. Mungkin kamu kewalahan dengan segala energi-energi yang ada, dengan segala kejadian yang telah terjadi beberapa waktu ke belakang. Ya, karena kalau kamu udah mencintai, menyayangi seseorang itu akan sangat mendalam, akan sangat intens. Jadi kamu akan benar-benar terluka kalau hubungan ini tidak berjalan dengan baik. Ya, apalagi kalau kamu udah menjadikan dia ya sebagai satu-satunya, kamu merasakan ikatan batin yang dalam juga, kamu merasa dia adalah jodoh kamu, soulmate ataupun twin flame kamu, seseorang yang telah ditakdirkan semesta ya untuk bisa bersama dengan kamu selamanya. Ya, tapi di sini semesta menyarankan ya untuk bisa melihat segala energi positif yang ada di balik segala kesulitan, di balik segala energi-energi negatif yang telah terjadi kepada kamu dan juga hubungan ini. Ya memang kamu udah menderita di sini, kamu udah terluka, kamu udah kecewa dan juga sakit hati, kamu udah dibuat galau dan merasa cemburu. Ya. Tapi ada pelajaran di balik itu semua.
Ya, makanya semesta menyarankan kamu untuk bisa mengembangkan diri, ya, meningkatkan energi positif dan lebih terhubung dengan intuisi kamu terlebih dahulu pada saat ini. Apalagi kalau saat ini kamu sedang sendiri, ya, atau sedang menantikan, sedang dalam fase menunggu untuk jodoh kamu bisa segera hadir di dalam kehidupan kamu, terlepas dari apapun, ya, siapapun yang kamu tunggu pada saat ini, entah orang yang lama ataupun orang yang baru. Ya, rasakan perasaan-perasaan yang masih mengganjal di dalam hati, kemudian dilepaskan. Ya, maka di sini akan ada keseimbangan kembali di dalam kehidupan kamu. Oke? Kalau sebelumnya kamu udah terlalu banyak memberi, ya, dan sekarang saatnya kamu untuk menerima. Artinya akan ada keseimbangan lagi, akan ada keadilan lagi, karena banyak dari Pisces yang merasa hubungannya ini kayak nggak adil. Kamu udah begini, begitu, udah berjuang sana-sini, ya, berusaha, effort, tapi dianya kayak nggak bisa ngimbangin kamu. Nah, nantinya di saat dia udah kembali bersama dengan kamu, ya dia akan bisa memberikan keseimbangan. Kamu akan melihat perjuangan, usaha, effort, ya, cintanya, tindakannya yang akan dia lakukan, dan kamu akan merasa, ya, dicintai lagi, disayangi lagi. Setelah sebelumnya kamu merasa nggak disayang, nggak dicintai, dan juga tidak dianggap. Ya, di sini semesta juga menyarankan kamu untuk bisa jujur, ya, dengan diri kamu sendiri, untuk bisa optimis lagi, ya. Lepaskan aja segala energi-energi pesimis, energi menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, maafkan diri kamu terlebih dahulu pada saat ini. Jangan terjebak dalam perasaan bersalah. Ya. Ya, memang kamu juga memiliki kesalahan gitu, ya. Kamu punya energi-energi yang membuat kamu memikirkan segala sesuatunya. Tapi jangan biarkan diri kamu terjebak dalam rasa bersalah. Jadikan segala pengalaman sebagai, ya, pembelajaran gitu, ya, di dalam kehidupan kamu, agar kamu bisa lebih bijaksana untuk kedepannya dalam menghadapi, menyikapi segala sesuatu. Ya, selalu terhubung dengan hati kamu, dan di sini keadaan akan menjadi lebih baik, akan berubah menjadi lebih baik. Seperti yang kamu harapkan, seperti yang kamu telah rencanakan sebelumnya, Pisces. Oke, dan untuk zodiak, di sini ada Pisces yang berhubungan dengan Capricorn, Cancer, kemudian ada Taurus, ada Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, ya, dan beberapa dari Pisces ada juga yang berhubungan dengan Aquarius, ya. Ada Gemini di sini. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun, orang yang dealing sama kamu, ya, orang yang kamu fokuskan. Oke, seperti itu Pisces untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.